Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bersama saya Pastor Adi Bengkiuk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama mengenai ucapan bahagia di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Dalam bahagian yang lain saya telah membahas ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan melihat video yang telah saya posting di channel saya. Dan pada kesempatan ini saya akan bahas ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar tentang kata lemah lembut? Banyak orang salah mempersepsikan kata ini. Ada yang mengatakan bahwa lemah lembut menunjukkan kelemahan, menunjukkan sikap yang tidak berdaya, menunjukkan sikap yang lamban, tidak kreatif, tidak cekatan, tidak terampil. Jadi menurut mereka, lemah lembut ini menunjukkan seseorang itu lemah. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama belajar apa yang Yesus maksudkan dari kata lemah lembut ini. Nah, ada satu contoh di dalam Perjanjian Lama, seorang yang bernama Musa. Musa adalah seorang pribadi yang dikatakan oleh Alkitab seorang yang lemah lembut. Tetapi kehidupan Musa, sikap dan perilaku Musa tidak menunjukkan kelemahan pada dirinya. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena ketika Musa memimpin bangsa Israel, Musa berhadapan dengan pemberontakan bangsa Israel, persungutan bangsa Israel yang terus-menerus dilakukan. Tetapi saudaraku yang kekasih, Musa dengan sabar, Musa dengan berani, Musa tidak menyerah, Musa dengan cekatan untuk dapat menghadapi sikap bangsa Israel seperti itu, sehingga Musa dapat memimpin bangsa Israel dengan baik. Itu berarti bahwa apa yang dipahami oleh orang-orang bahwa lemah lembut itu menunjukkan kelemahan, itu adalah sebuah kesalahan. Untuk lebih dalam, saudara, kita memahami kata lemah lembut ini, mari kita melihat arti dari kata lemah lembut ini. Dalam bahasa Yunani, kata lemah lembut ini adalah praus. Kata praus ini terletak di antara marah yang berlebihan dan tidak marah. Jadi orang yang praus adalah orang yang tidak marah berlebihan, dan orang itu juga pernah marah. Jadi dia bisa marah tetapi tidak berlebihan, tetapi dia marah tepat pada waktunya dan dengan alasan yang tepat. Kita dapat melihat sikap Yesus ketika Yesus masuk ke bait suci. Dia melihat banyak orang di bait suci dan juga banyak penjual, banyak penukar uang. Mereka telah menggantikan aktivitas yang seharusnya bait suci menjadi tempat doa, tetapi sudah menjadi tempat berjualan dan tempat penukaran uang. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus kemudian marah dan kemudian menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengusir semua orang keluar dari bait suci. Yesus menunjukkan sikap tegasnya kepada orang-orang pada waktu itu. Padahal di bahagian yang lain, Yesus berkata, "Marilah belajar kepadaku sebab aku lemah lembut." Nah, Yesus melakukan itu karena dia punya alasan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi apa maksud daripada berbahagialah orang yang lemah lembut? Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara mengenai orang yang lemah lembut. Yang pertama, orang yang lemah lembut adalah seseorang yang dikendalikan oleh Tuhan,
bukan dikendalikan oleh perasaan dan emosinya. Banyak kali Bapak Ibu Saudara, orang menjadi tidak sabar, menjadi marah, dan dapat melakukan tindakan yang di luar batas moral dan etika, karena mereka tidak dapat menguasai dirinya. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh pikiran Tuhan, dikuasai oleh karakter Tuhan. Sehingga ketika dia ingin mengungkapkan sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya bukan berdasarkan emosi, perasaannya, tetapi dia melakukannya karena dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia tahu pimpinan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia tidak gampang untuk marah, dia tidak gampang untuk meluapkan emosinya dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang rendah hati. Sebenarnya kata lemah lembut dan rendah hati itu sama artinya. Tetapi kerendahan hati yang saya maksudkan di sini adalah ia tidak sombong. Seorang yang lemah lembut akan menghindarkan dia dari kesombongan. Dia akan rendah hati. Dan rendah hati ini adalah dia mau untuk dikoreksi. Dia mau untuk diperbaiki. Dia membuka dirinya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama yang ingin membangun kehidupannya. Dia tidak membangun benteng yang tinggi dan seolah-olah dia paling benar, seolah-olah dia paling tahu, seolah-olah dia paling mengerti semua perkara, sehingga dia menganggap orang lain itu rendah, tidak memiliki apa-apa. Tetapi orang yang lemah lembut, orang yang sungguh-sungguh rendah hati, dia terbuka kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya, Tuhan dapat mengoreksi dia, Tuhan dapat memperbaiki dia dengan firman Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Dan di situ ada pertobatan setiap hari, ada perubahan hidup setiap hari. Dan juga dia juga membuka diri kepada sesama yang bisa saja Tuhan pakai untuk dapat memperbaiki hidupnya, membangun hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang ketiga, orang yang lemah lembut sudah pasti orang yang dapat mengendalikan lidahnya. Jadi orang yang lemah lembut, dia tidak akan berkata-kata yang tidak tepat pada waktunya, yang kasar, yang menjelekkan orang lain, yang menjatuhkan orang lain. Dan juga dia memiliki alasan yang tepat untuk mengatakan perkataannya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat menguasai lidahnya. Saudara, ada orang yang berkata bahwa lidah tak bertulang. Dan di dalam surat Yakobus, di situ dikatakan bahwa lidah ini adalah anggota tubuh yang paling kecil, tapi susah sekali untuk dijinakan, dikendalikan. Tetapi jika seseorang dapat mengendalikan lidahnya, maka dia dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Seperti api yang kecil dapat membakar sebuah rumah yang besar, bahkan dapat membakar hutan yang luas. Demikian lidah, jika tidak dikendalikan, dia dapat merusak dan menghancurkan banyak hal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, seorang yang lemah lembut, dia akan mampu untuk mengendalikan perkataannya. Dengan demikian apa yang dia katakan dapat membangun orang lain, dapat memberkati orang lain, dapat menguatkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ganjaran bagi orang yang lemah lembut adalah dia mewarisi bumi. Apa maksud daripada mewarisi bumi? Mewarisi bumi bukan berarti kita dapat menguasai seluruh dunia ini, menguasai kekayaan dunia ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi mewarisi bumi artinya kita
anak-anak Tuhan yang memiliki karakter lemah lembut, kita dapat hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita dapat hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di saat kita hidup di dalam kelemah lembutan. Dan juga kita mampu dengan kelemah lembutan menaklukkan dunia ini yang jahat, yang keras, yang sombong, yang penuh dengan keegoisan, yang penuh dengan berbagai macam pertikaian karena iri hati, dendam, ketidaksabaran. Tetapi dengan kelemah lembutan kita mampu untuk dapat mengatasi keadaan-keadaan seperti itu. Kita dapat mengubah kondisi-kondisi seperti itu yang ada di sekitar kita. Itulah di mana kita dapat menaklukkan bumi ini. Bumi ini berbicara tentang manusianya, berbicara tentang perilakunya. Dengan demikian kita bisa hidup tenang, penuh damai. Dengan karakter lemah lembut kita mampu menaklukkan dunia ini. Kita hidup di dalam dunia ini. Kita mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan menerima semua janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan buat kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.